Aduh, gila banget. Aku disuruh naik kereta saat COVID. Oh my god, gimana coba? Nanti kena nggak ya? Terus harus ngapain aja ya? Duh, aku bingung. Nggak mau. Aku takut nanti kalau ketularan gimana coba? Hmm. Kamu masih bingung gimana caranya naik kereta di saat corona? Nah, tenang aja, Hana kali ini mau bagiin pengalaman Hana naik kereta di saat corona. Sebelum Hana mau bagiin cerita Hana pada malam hari ini malam ya teman-teman. Hana nggak mau bilang kalau ini untuk menyuruh kalian liburan, tapi ini untuk bila kalian mengalami hal-hal yang terdesak gitu ya. Kalian diharuskan oleh bos kalian atau diharuskan untuk pulang, ketemu dengan orang tua karena ada satu dan lain hal, dan kalian harus pergi keluar kota. Jadi ini Hana kasih some tips for you. So, apa aja yang harus kalian perhatiin ketika kalian naik kereta di saat corona? Yang pertama adalah teman-teman harus pastiin kalian harus beli tiket keretanya terlebih dahulu. Oke? Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kalian bingung di saat corona gini dan kalian takut untuk ke stasiun, tenang aja. Banyak banget tiket kereta itu tersedia di website ptki.com. Kayaknya gitu sih. Selain itu juga kalian juga bisa beli di beberapa aplikasi pergi-pergi.com atau bisa juga ke tiket.com atau Shopee atau apa. Kayaknya banyak sih sekarang ya aplikasi-aplikasi di mana kalian bisa beli tiket kereta tersebut. Setelah kalian pastiin kalian beli, jangan lupa pastiin juga tanggalnya, orangnya. Itu bener-bener detail gitu kan, terus waktunya juga jangan sampai salah. Dan kalian harus perhatiin bahwa ketika corona ini kereta itu jurusannya nggak semuanya ada gitu, jadi kalian harus benar-benar pilih-pilih banget mana jurusan yang ada gitu kan ke tujuan kalian. Kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksain, nggak usah nangis-nangis bombay gitu. Oke, next. Selanjutnya, kalau kalian udah beli tiket kereta, kalian udah yakin kalau tiketnya itu udah bener. Nah, sekarang yang kedua adalah kalian harus cari informasi apa aja nih yang harus kalian lakuin ketika kalian masuk ke kereta gitu kan. Ya, masuk ke kereta. Nah, kalau Hana kemarin, Hana tuh cek kan di internet, di website bahwa setiap orang itu harus ada rapid antigen. Itu waktu di tanggal akhir-akhir tahun lah. Jadi harus ada rapid antigen. Kenapa? Karena untuk mencegah ya itulah. Nah, rapid antigen ini gimana? Kalau kemarin itu rapid antigen ini apa bedanya sama rapid biasa gitu. Nah, rapid antigen ini kalau menurut yang Hana pernah baca, rapid antigen ini sama kayak swab. Jadi kalian tahu kan swab itu, kalau nggak salah sih aku juga belum pernah swab. Aku pernahnya rapid biasa yang lewat dari sini. Jadi dari sini, sorry. Jadi kalau misalnya rapid antigen itu kemarin kalian harus datang ke stasiunnya dulu pertama, terus habis itu dan status sih dan stasiunnya itu nggak sembarangan teman-teman. Jadi ada beberapa stasiun yang nggak ada dan ada beberapa stasiun yang ada untuk rapid antigen. Nah sebenarnya di dalam stasiun sendiri pun dikasih beberapa pilihan di mana kalian bisa memilih untuk kalian rapid antigen itu di stasiun ataupun kalian bisa di apotek nggak sih? Klinik, sorry. Di klinik atau dimanapun gitu kan yang kalian pengen. Nah, terus nanti kalau misalnya, tapi kalau Hana sih boleh saran lebih baik di stasiun ya, karena kalau dari harga lebih murah. Dan kemarin Hana karena udah mepet banget duitnya, jadi ya udah ambilnya yang di stasiun. Tapi biasalah yang lebih murah itu pasti lebih ribet dan pastinya lebih lama, lebih susah gitu. Karena itu waktu kemarin kan tahu kalau rapid antigen itu cuma ada di stasiun Tawang. Akhirnya Hana kesana dan ternyata udah habis kuotanya guys. Jadi di hari itu aku salah sih, memang datangnya sore waktu itu ya. Dan ternyata udah habis, kuotanya cuma 400 orang doang. Nah semuanya itu udah kepake dan akhirnya aku harus rapidnya di kemudian hari. Dan untungnya aku waktu itu datang ke stasiun bukan pas hari H. Jadi aku sehari sebelumnya aku udah datang ke stasiun itu untuk aku rapid antigen, tapi karena kuotanya udah penuh ya udah akhirnya enggak.
Akhirnya di hari H di mana aku berangkat itu, aku baru rapid antigen. Nah, aku datang pagi-pagi, jadi kan rapid antigen tuh mulai jam 7 pagi. Aku datang pagi banget sebelum jam 7 untuk aku ambil nomor antrian. Setelah itu aku ada pergi dulu. Setelah aku pergi, baru sekitar jam 1-an, jam 1 siang, aku baru bisa rapid antigen. Dan rapid antigen itu gimana teman-teman? Jadi teman-teman itu bakal nanti disuruh ngantri, habis ngantri, terus kalian dipanggil. Setelah kalian dipanggil namanya, terus kalian tuh bakal dimasukin ke dalam satu ruangan yang ada tirainya gitu. Terus kalian duduk. Nah, kalian tuh bakal disuruh sama si mbak-mbak perawatnya itu untuk kayak dengak gitu. Jadi kan agak dengak. Terus nanti mbak lihat atas ya, iya ya, tahan ya mbak, ini agak sakit sedikit gitu. Terus nanti dimasukin kayak benda putih gitu. Pastinya lebih kecil daripada pensil. Sumpah ini pensil gede banget, nggak mungkin kan masuk ke lubang gue sampai ke sini, kan nggak mungkin ya. Jadi kecil banget. Terus sampai masuk ke sini. Terus kalau udah dikeluarin gitu. Rasanya gimana? Rasanya bukan geli sih, tapi lebih ke perih ya. Jadi kalau kalian pernah masukin mungkin kan pernah ngupil tuh cuma sampai sini. Kalau itu nggak, sampai kayaknya agak masuk lagi ke dalam, jadi agak sakit gitu. But anyway, habis itu udah langsung dicabut, terus ditunggu. Ya, kita keluar dari tirai itu, kita nunggu selama 30 menit. Nah, habis kita nunggu 30 menit, hasilnya tuh keluar, dan hasilnya tuh bakal dikasih surat gitu, dan kalian akan dapetin surat kayak gini. Kalau Hana kemarin dapet suratnya kayak gini nih. Ada, you can see. Nah, ada laboratoriumnya, terus ada namanya kita, terus ada hasilnya reaktif apa enggak di situ. Nah, setelah itu, kalau kalian udah dapet ini, kalian bisa jalan. Nah, Hana waktu kemarin udah dapet siang, Hana siap-siap, terus Hana baru jalannya tuh di jam 6 sore. Nah, pas di jam 6 sore, sebelum Hana pergi, ya pastinya kita harus check in dengan kita ngeprint kertasnya itu, kertas perginya gitu kan. Terus habis kita ngeprint, nah jangan lupa pastinya kita harus menaati protokol kesehatan yang ada gitu kan. Kalian harus bawa hand sanitizer, terus kalian juga harus bawa masker, bukan bawa sih, kalian harus pakai masker pastinya. Terus selain itu juga kalian diharuskan pakai face shield. Nah, kemarin tuh Hana udah bawa face shield dari rumah gitu kan. Jadi udah pakai masker, terus pakai face shield kayak gini gitu kan. Jadi udah lengkap banget. Ternyata pas lagi check in masuk gitu, lihat KTP, terus kita kasih lihat ini juga surat laboratorium. Ternyata Hana dikasih ini. Jadi dari PT KAI sendiri tuh kasih face shield buat para penumpang. Semua penumpang dapat ini satu ya teman-teman, nggak banyak. Nah, setelah masuk, ya udah tinggal tunggu keretanya datang. Nah, di dalam kereta itu kayak gimana? Nah, kemarin kan Hana itu karena duitnya tipis, jadi Hana naik yang ekonomi aja gitu. Dan ternyata dilalahnya itu, kalau orang Jawa bilangnya dilalahnya, Hana itu duduk di bangku yang 6 orang gitu loh. Bangku yang 6 orang itu kan kalian tahu sendiri, berarti kan hadap-hadapan, posisinya hadap-hadapan, dan itu satu bangku tuh didudukin sama 3 orang. Tapi karena corona kayaknya dikurangin deh, jadi cuma 2 orang. Harusnya 6, cuma 2 orang. Cuman Hana tuh sangat menyayangkan banget. Ya, ini mungkin bisa buat masukan oleh Bapak atau PT KAI sendiri ya, bahwa ketika Hana masuk ke dalam kereta, Hana tuh sebenarnya kaget juga sih, karena jadi nggak ada space gitu loh. Karena kalau misalnya 4 orang keisi itu di bangku semua itu, bener-bener nggak ada space sama sekali. Kita kayak nggak physical distancing gitu, enggak. Karena bener-bener deket guys. Ya walaupun gak deket-deket banget, nggak kayak face to face kayak gini, nggak banget sih, cuman deket, dan jadinya nggak nyaman gitu loh kalau buat Hana sendiri sih. Kalau sama sebelahnya ya mungkin kita bisa agak jauh-jauhan, tapi juga nggak bisa jauh-jauh banget, nggak bisa sampai 2 meter, kayaknya cuma 1 meter aja nggak ada gitu. Ya Hana sangat menyayangkan sih waktu kemarin pas PTKI, oh ternyata ya berempat gitu, dan akhirnya kan agak susah gitu untuk duduk dan sebagainya. Makanya selama di perjalanan, Hana bener-bener nggak mau buka masker, Hana bener-bener nggak mau buka face shield. Kalau capek baru buka bentar, terus tutup lagi. Terus Hana bener-bener
ya usahakan, ya Hana berusaha nggak ngobrol ya sama orang karena kan udah kereta berisik. Kalau misalnya kita ngobrol kita pengennya buka masker, nah ya udah akhirnya Hana putusin untuk diem aja, ya ngapain lah gitu. Setelah sampai ya nggak ada hal-hal yang khusus sih untuk diperiksa-periksa lagi, jadi turun ya kayak turun biasa terus ke pintu keluar, selesai. Nah, itu dia beberapa cara naik kereta saat corona gini ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang pengen naik kereta, kalau Hana sih, Hana bukan tipe orang yang ya terlalu khawatir juga akan apapun, tapi bukan berarti Hana buat video ini buat kalian terus jadi tiba-tiba tidak bijak untuk kalian berpergian gitu. Tapi ya Hana harap kalian bijak, kalian terapin protokol kesehatan pastinya, dan ingat kalau nggak penting-penting banget mending nggak usah dulu. Oke. Karena ingat, negara terdepan kita sedang berjuang guys. Jadi that's all about my trip and tricks kalau misalnya kalian mau naik kereta. Thank you for watching.